Sini, sini. Berani banget ya kamu ngomong pembicaraan kita. Selalu saja setiap aku ingin merebut Nadine, ada saja penghalangnya. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya, Nadine. Aku janji bahwa setiap saat, aku akan lindungi kamu dan kamu akan lindungi aku dari segala sesuatu. Ya sayang. Nadine, Mama ingin aku segera pulang. Dia khawatir kalau Bella, Irfan, dan Tante Sylvie memiliki rencana untuk menjual semua aset perusahaanku. Apa nggak sebaiknya kamu pulang aja ke rumah? Kamu selesaikan urusan kamu harus turun tangan. Aku yakin Mama lagi butuh kamu, sayang. Tenang saja. Aku yakin semuanya pasti akan baik-baik saja. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ishan bilang dia mau pulang secepatnya. Alhamdulillah, syukur lama kalau begitu. Aku mau ke dapur dulu ya, Ma. Dewi, kapan kamu kasih Mama cucu? Mama sudah pengen nimang cucu. Ini sesuatu yang gak mungkin. Aku dan Mas Isyan menikah bukan karena cinta. Gimana mungkin kami bisa punya anak? Insya Allah, Ma. Aku punya anak dari Mas Isyan. Rasanya itu benar-benar gak mungkin. Ya udah, aku ke dapur dulu ya, Ma. Sekarang kamu masih bisa ngerasain jadi ratu di rumah ini. Tapi itu nggak akan lama. Karena sebentar lagi aku akan usir kalian semua dari rumah ini. Dan kamu akan balik jadi gembel. Iya, makanya mendingan dari sekarang kamu kemasin barang-barang kamu. Jadi kalau suatu saat kita usir, nanti kamu tinggal pergi. Udah yuk, Mah, Bel. Kita ada pertemuan sama orang-orang penting loh. Ayo, yuk, sibuk. Kenapa semua berkas-berkas ini ada nama perusahaan Mas Isyan ya? Mereka mau apain berkas-berkas ini? Halo? Iya, Ma, Oke, yuk.
Nadine, mulai dari sekarang kita akan tinggal di rumah ini dan jalani kehidupan. Bagaimana? Kamu suka nggak? Ya, aku suka. Tapi bagaimana dengan Dewi? Nadine, kamu nggak usah mengkhawatirkan Dewi. Dia aman bersama Mama. Mama pasti akan jagain dia. Dan Dewi juga akan jagain Mama. Jadi kamu nggak usah khawatir. Tapi bagaimanapun, Dewi kan istri kamu. Tapi Nadine sayang, di dalam kepalaku cuma ada kamu sayang. Kamu adalah satu-satunya istriku. Gak ada satupun yang bisa gantiin kamu, oke? Yaudah, sekarang kita masuk ke dalam. Nadine, dia tetap menjadi akar dari semua masalah. Keegoisannya untuk bertahan dengan Ihsan membuat kekacauan yang besar. Yang Mulia, Dewa Ular, tolong keluarkan aku dari sini. Aku akan bantu Yang Mulia untuk memisahkan Ihsan dengan Nadine. Dengar, selama kamu tidak bisa menjernihkan hati kamu, sampai kapanpun kamu tidak akan keluar dari sini. Nadine sudah membuat masalah. Kamu jangan menambah lagi. Jangan menambah lagi, Tara. Yang Mulia, tolong jangan pergi. Yang Mulia, keluarkan aku dari sini. Yang Mulia. Nadine, di tempat ini kita akan sama-sama membesarkan anak kita. Ya, di rumah ini. Ada apa sayang? Nadine, aku ingin menemui Dewa Ular. Untuk apa? Aku nggak mau kasih tahu Nadine kalau aku tetap berencana untuk berubah jadi siluman ular. Untuk apa kamu mau ketemu sama Dewa Ular sayang? Begini Nadine, aku hanya ingin dia merestui hubungan kita. Supaya aku dan kamu bisa bersatu. Itu saja kok. Dewa Ular nggak akan merestui hubungan kita. Iya, tapi aku mau coba lagi. Sayang, aku nggak mau kamu pergi di hutan sendirian. Itu sangat berbahaya buat kamu. Dengar Nadine, kali ini biarkan aku temui dia sendiri. Karena aku benar-benar ingin bicara secara personal dengan Dewa Ular. Aku sangat ingin Dewa Ular memberikan restunya kepadaku. Walaupun kita sebenarnya beda dunia. Itu bukan nggak mungkin kan? Aku masih nggak yakin kalau Dewa Ular akan merestui hubungan kita sayang. Dan kamu bisa menjadi siluman ular. Nadine, aku mohon kepadamu sayang. Ini demi kita berdua dan juga anak kita. Lagi pula, aku kan sudah beberapa hari tinggal di hutan. Jadi aku sudah mulai terbiasa dengan hutan. Kalau nanti sudah selesai, aku pasti akan segera kembali padamu. Aku mohon Nadine. Gini, kamu tetap harus berhati-hati ya. Aku izinin kamu. Tapi sebelum gelap, kamu harus sudah sampai di sini. Oke, terima kasih banyak sayang. Begitu aku kembali, aku janji akan kasih kejutan ke kamu. Oke, aku pergi.
Ma, tunggu sebentar ya. Ngapain kamu ada di sini? Cepetan kamu pergi dari sini sebelum mama mertua aku lihat kamu dan takut sama kamu. Cepetan pergi. Memangnya kenapa kalau mertuamu tahu? Bukankah dia sudah terbiasa dengan siluman ular? Lebih baik sekarang juga kamu pergi dari sini cepat. Sebenarnya kau cantik, Dewi. Tapi sayang Ihsan menyanyiakanmu dan memilih untuk hidup bersama siluman. Itu sama sekali bukan urusan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini cepat. Cepetan pergi. Dewi, ngomong sama siapa itu? Cepet. Kamu harus pergi dari sini cepetan. Dewi, kamu ngomong sama siapa? Enggak, Ma. Aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Itu tadi aku lagi ngusir tikus. Kemana ya tikusnya ya? Tikus. Iya, tadi ada tikus di sini, Ma. Benar. Aku harus temukan tempat yang tenang supaya bisa bertapa. Mudah-mudahan Dewa Ular mau menemui aku di sana. Dan pasti aku dihadapkan dengan rintangan. Tapi aku harus pergi. Aduh. Aku harus cepat. Ternyata tekadnya kuat juga. Tidurlah Nadine. Istirahatlah. Mimpilah yang indah. Halo? Ya, saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? Saham saya dilelang. Siapa yang lelang, Pak? Itu nggak benar, Pak. Saya nggak pernah memutuskan untuk menjual saham perusahaan saya, apalagi melelangnya. Enggak, Pak. Enggak, maaf, terima kasih. Ada apa, Ma? Bella benar-benar kelewatan. Dia melelang saham perusahaan. Ihsan harus pulang sekarang juga. Dia harus tahu apa yang terjadi di perusahaannya. Mudah-mudahan Mas Ihsan angkat telepon Mama. Biar Mama nggak panik kayak sekarang. Ihsan kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Gimana sih? Mama tenang dulu ya. Mama duduk dulu. Sekarang Mama minum dulu tehnya. Biar Mama lebih tenang. Nanti Mama telepon lagi Mas Ihsannya, mudah-mudahan diangkat. Tidurlah Nadine. Istirahatlah. Mimpilah yang indah.
Istirahatlah. Siapa yang nelpon ya? Mama atau Dewi? Mungkin Dewi. Isyan? Isyan, kamu dengar Mama nggak? Ini Mama. Halo? Halo? Mama. Siapa ini? Apa kamu Nadine? Kamu Nadine kan? Kamu masih ketemuan sama Isyan? Aku harus bilang apa sama Mama? Lebih baik aku tutup aja teleponnya. Maafin aku, Ma. Sepertinya Mama tegang banget. Apa Mama lagi ada masalah? Aku harus cari tahu. Kok dimatiin sih? Ma, kenapa? Mama yakin ini suara Nadine. Kenapa dia nggak kasih HP-nya sama Isyan sih? Malah dimatiin HP-nya. Aku telepon lagi. Sekarang malah nggak diangkat. Pasti ini Nadine tadi yang terima. Ternyata mereka masih ketemuan. Ma, Mama tenang dulu ya, Mama jangan emosi. Biar nanti aku cari tahu soal itu. Sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Mama harus pergi ke tempat pelelangan yang dibuat sama Bella. Mama harus kasih dia pelajaran. Ma, sebaiknya Mama tunggu Mas Isyan pulang aja ya. Enggak, Dewi. Sekarang kita nggak tahu Isyan ada di mana. Dan Mama nggak mau ngebiarin Bella menjual aset-aset perusahaan Mama seenaknya. Ma, aku nggak mau Mama sakit lagi karena masalah ini. Mama istirahat aja ya, biar aku yang urus. Ya udah Dewi, Mama percayakan semuanya sama kamu. Ya, tolong hentikan semuanya. Nanti Mama telepon ke Pak Wisnu supaya dia bantu kamu. Iya, Ma. Kalau gitu Dewi pergi dulu ya. Aku masuk apa enggak ya? Tapi kalau aku masuk, nanti Mama bisa marah dan malah ngusir aku lagi. Mbak Nadine? Dewi, Mama ada masalah apa? Aset perusahaan Bu Maya dilelang sama Mbak Bella. Kurang ajar. Sebenarnya Bu Maya butuh Mas Isyan buat ngatasi masalah ini. Makanya tadi Bu Maya telepon Mas Isyan. Sekarang Mas Isyannya di mana, Mbak? Aku nggak bisa kasih tahu Dewi. Kalau Isyan lagi nemuin Dewa Ular. Isyan lagi pergi ke hutan. Kamu mau ke tempatnya Bella kan sekarang? Aku bantu kamu ya. Ayo. Iya, Mbak. Mereka ada di sini, Mbak. Aku harus masuk ke dalam. Soalnya pengusaha-pengusaha itu tahu kalau aku istrinya Isyan. Dewi, lebih baik kamu bisa telepon polisi ya. Iya, Mbak. Halo, kantor polisi?
Kapan lagi Bapak bisa mendapatkan saham dengan harga semurah ini, Pak? Yang antri untuk beli banyak loh, Pak. Ini Bapak salah satu yang beruntung. Jadi saran saya sebaiknya Bapak langsung tanda tangani saja, Pak. Sebaiknya Bapak langsung tanda tangani saja surat pembelian saham itu, Pak. Berhenti! Tulisan. Ini semua nggak sah. Bella telah mencuri semua berkas-berkas suami saya. Jangan percaya, Pak. Jual beli saham kita ini sah. Karena semuanya sesuai prosedur. Semua hal ini tanpa sepengetahuan suami saya, Ishan. Jadi menurut saya, jual beli ini dibatalkan, Pak. Kamu gak usah sembarangan ngomong ya, Nadine. Mah, Pak, ayo kita pergi. Bapak-bapak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Ya, kami permisi. Tolong Pak, jual beli ini dibatalkan. Ditunda pembayarannya. Ini semua nggak benar. Pak, mereka ini Pak pencurinya. Betul Pak, mereka malingnya. Mereka yang menjual saham perusahaan suami saya. Tangkap dia. Siapa? Tunggu, Pak. Saya nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini kok, Pak. Ini buktinya. Semua ini kerjaan Irfan, Pak. Dia yang berniat menjual perusahaan. Kenapa kamu lakuin ini semua sama aku, Bella? Ini semua ide kamu. Bukan aku dibalik semua ini. Pak, bukan saya otak dibalik semua ini, Pak. Tapi Bella. Van, kalau aku otak dari semua ini, kenapa yang tanda tangan kamu? Itu kan tanda tangan kamu. Harusnya aku dong yang tanda tangan. Awas kamu ya, Bella. Bisa-bisanya kamu jerumusin aku. Bella, kenapa kamu ngelakuin ini sama Irfan? Irfan itu adik kamu. Kenapa kamu tega sih? Dalam sebuah perjuangan harus ada yang dikorbanin, bukan? Lagi pula Irfan itu saudara tiri aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jadi buat apa aku harus kasihan sama dia? Bawa dia. Siapa? Ma. Bella, Pak, Irfan. Ma. Pak, jangan dibawa anak saya, Pak. Irfan. Ma, Bella. Kamu harus bisa menghadapi setiap halangan yang datang menghampiri kamu. Fokus Ishan, kamu harus tetap tenang. Fokus. Kamu harus bisa bertapa selama 1000 hari tanpa makan dan minum. 1 hari di dunia kamu sama dengan 100 hari di dunia aku.
Kamu sanggup? Masih berani ya kalian datang ke rumah ini? Setelah apa yang kalian perbuat, gak tahu malu ya kalian? Tante Maya, daripada Tante Maya marah-marah gak jelas sama kita, aku saranin mendingan sekarang Tante Maya kemasin barang-barang Tante terus pergi dari rumah ini. Bella, itu gak mungkin. Kalau Tante masih mau tinggal di sini juga boleh, tapi ada syaratnya Tante. Tante harus suruh Ishan menceraikan perempuan kampung itu dan Tante harus menganggap aku sebagai menantu Tante. Tante, nih lihat. Sekarang rumah ini udah jadi hak milik aku Tante. Tante udah gak punya hak apa-apa lagi atas rumah ini dan semua aset perusahaan. Kamu bohong Bella. Masih gak percaya juga Tante? Ya udah sekarang mendingan Tante telepon aja tuh pengacara Tante. Pak Wisnu, apa benar rumah saya ini sudah dipindah nama atas nama Bella? Hah? Terus perusahaan saya gimana Pak? Apa? Mama, ya Allah. Udah dengarkan semuanya? Terus tunggu apa lagi? Ayo cepetan pergi dari rumah ini. Mbak Bella jangan kayak gitu sama Mama, kasihan Mama. Apa? Aku kasihan? Tante Maya aja gak pernah kasihan sama aku. Kenapa aku harus kasihan sama Tante Maya? Pokoknya secepatnya kalian harus keluar dari rumah ini. Karena aku udah gak mau ngeliat muka kalian lagi. Terutama muka kamu perempuan kampung. Cepet pergi. Ayo Mah. Mama tenang ya, Ma. Ishan harus tahu apa yang terjadi di perusahaannya. Aku harus cari Ishan. Ishan! 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 Kamu di mana sayang? Semoga kamu baik-baik aja. Ishan! 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 Yang mulia, tolong aku kasih tahu suamiku ada di mana Yang mulia. Yang mulia Dewa Ular. Tolong aku. Di mana Ishan aku Yang mulia? Radit, kamu apain pamanku? Tenang sayang, tidak usah marah-marah. Kamu apain pamanku? Itu cuma raganya saja, jiwa pamanmu akan kusimpan di suatu tempat. Dan sekarang ini, dia sedang menunggumu untuk dibebaskan. Kamu benar-benar licik ya. Selama ini pamanku sudah baik sama kamu, mendukung kamu. Tapi kamu siksa dia. Bebaskan sekarang juga jiwa pamanku. Lepaskan jiwa pamanku. Akan kubebaskan jiwa pamanmu, Nadine. Tapi setelah kita berdua menikah, bagaimana? Kamu benar-benar licik. Kamu harus bisa bertapa selama 1000 hari tanpa makan dan minum. 1 hari di dunia kamu sama dengan 100 hari di dunia aku. Dia benar-benar bersikeras untuk menjadi manusia ular. Jarang ada manusia kayak Ihsan yang mengorbankan diri sendiri untuk cinta.
Sini, mana Mah? Nih, pergi kalian dari rumah ini. Ya, sekarang ini adalah rumah aku. Kalau Tante Maya masih mau tinggal di rumah ini, Tante Maya tahu kan syaratnya apa? Sebelum syarat itu terpenuhi, Tante Maya silakan tinggal di jalanan. Sayang, aku cinta kamu. Aku juga mencintaimu. Mama sabar ya, Ma. Mama nggak sendirian kok ngadepin ini. Maafin Mama ya, Wi. Mama sudah ngelibatin kamu dalam masalah keluarga ini. Ma, justru aku bersyukur banget aku punya Mama. Mama itu udah kayak ibu kandung aku sendiri. Kita mau kemana, Wi? Kita cari tempat berteduh dulu aja ya, Ma. Nanti Mama sakit. Dingin, Wi. Ayo. Ishan kemana ya? Dia mesti tahu semua ini, Wi. Ishan di mana? Dewa Ular. Terima kasih Dewa Ular telah membuatku menjadi siluman ular. Akhirnya aku bisa bersama Nadine. Dan aku sudah menjadi siluman ular. Masih terlalu banyak yang harus kamu jalani untuk menjadi siluman ular. Kalau kamu tidak sanggup, menyerahlah. Enggak yang mulia. Aku nggak akan menyerah. Aku akan jalani semuanya. Bagus. Lanjutkan pertapaan kamu. Nadine, aku akan lakukan semua ini demi kamu. Sebentar lagi, kita akan bersama, Nadine. Di mana kamu, Ishan? Ishan! 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 Di mana kamu, Ishan, sayang? Aku sudah menelusuri hampir seluruh hutan, tapi aku nggak juga menemukan kamu, Ishan. Ishan! Maafkan aku, Paman. Aku nggak bisa tolong Paman. Aku harus menemukan Ishan sekarang. Ton, ya Allah, Bo. Kasihan banget ya nasib Bu Maya sama Non Dewi. Iya, Ton. Hidup mereka jadi begini tuh gara-gara Non Bella. Bo Jum sih pengennya nyari mereka, Ton. Pengen bantu mereka, ya Allah. Tunggu bentar, Bo.
kalau kita sekarang nyari Nyonya Maya, terus kita kasih uang ini. Gimana? Bener tuh, tuh bener otak lurus tuh. Mau kemana? Kalian mau bantuin Tante Maya dan perempuan kampung yang baru aku usir itu? Enggak, Non, enggak. Gak usah ngeles. Kalian mau bantuin? Ya udah, pergi sana, pergi. Pergi dan gak usah pernah balik lagi ke rumah ini. Sana! Sekarang semuanya udah di bawah kendaliku. Ini semua bukan salah aku, Isyan. Tapi ini salah kamu. Mama kamu menderita juga salah kamu. Nadine harus datang dan membebaskan paman di sini. Kalau sampai tengah malam ini Nadine tidak datang juga, akan kubuat bibinya bernasib yang sama denganmu, paman. Kenapa Nadine belum datang juga? Jadi Nadine lebih mementingkan Ihsan daripada menyelamatkan jiwa pamannya. Tidak kusangka, ternyata Nadine sangat tega terhadap pamannya sendiri. Dia sama sekali tidak memikirkan paman di sini. Kamu juga tega sama saya, Raden. Setelah apa yang saya lakukan untuk persatukan kamu dan Nadine, kamu malah menyandra saya. Maafkan aku, paman. Aku terpaksa berbuat seperti ini. Aku tidak punya pilihan. Nadine adalah pilihanku. Agar aku bisa menikah dengannya. Terpaksa aku harus mencari bibi juga, paman. Aku hanya ingin tahu sampai di mana egoisnya Nadine mempertahankan cintanya terhadap seorang pria yang bernama Ihsan. Jangan sentuh istri saya. Paman! Ihsan! Ihsan! Maafkan aku, Ihsan. Aku tahu selama ini apa yang kamu lakukan demi cinta kita. Maafkan aku, Ihsan. Maafkan aku. Semua yang kamu lakukan ini hanya untuk aku. Kamu melakukan ini semua hanya untuk aku, Ihsan. Ihsan! Ihsan! Ihsan!
Aku melakukan ini semua demi kamu. Demi kita, Nadine. Dan juga anak kita. Aku gak akan pernah menyerah untuk menjalani ini semua. Ishan! Hampir aja kita celaka, Wi. Iya, Ma. Ya Allah. Mama, Dewi, Mbak Nadine. Kenapa Mama hujan-hujanan di luar seperti ini? Ini semua gara-gara kamu. Ishan kemana? Tadi Ishan memang sama Nadine, Ma. Tapi sekarang Nadine nggak tahu Ishan ada di mana. Pergi kemana dia? Mama mau ketemu sama Ishan. Nadine juga nggak tahu Ishan pergi kemana, Ma. Tapi Nadine juga sekarang lagi cari Ishan, Ma. Bohong! Kamu sengaja menyembunyikan Ishan, kan? Untuk apa Nadine bohong sama Mama? Kita cari sama-sama Ishan. Barang-barang Mama? Dewi? Jangan-jangan rumah Mama? Iya Mbak Nadine, Mbak Bella bikin ulah lagi. Kita diusir dari rumah. Mas Ishan harus ngatasin masalah ini. Kurang ajar. Mereka masih nggak menyerah. Mama sama Dewi tinggal di rumahku aja ya. Mama nggak mau tinggal di tempat kamu. Mama mungkin nggak mau terima aku lagi. Tapi anggaplah aku orang lain, Ma. Supaya aku bisa membantu Mama. Mama, demi Ishan, Mama. Biarkan aku membantu Mama. Aku gak akan berdiri, Ma. Sebelum Mama setuju mau tinggal bersamaku di rumahku sementara. Nadine, kamu berdiri, Nak. Jangan sakiti diri kamu seperti ini. Kamu jangan seperti ini, sayang. Mama mohon. Mbak Nadine berdiri, Mbak Nadine. Dewi, aku tidak akan bangun sebelum Mama setuju. Mama mau tinggal bersama aku di rumahku. Ayo, Ma. Jadi Ishan sama Nadine tinggal di sini. Mama sekarang istirahat dulu ya sama Dewi. Biar aku siapin kamar buat Mama maupun Dewi ya. Nggak usah. Ayo, Ma, kita ke kamar. Di mana aku mau cari Ishan ya? Sebelum Mama bangun besok, aku harus bisa nemuin Ishan. Kamu hanya manusia biasa. Kamu gak akan tahan menerima ujian ini. Wahai Dewa Ular, aku tidak akan menyerah.
Aku akan terus berjuang demi yang aku sayangi. Berapa lama lagi Yang Mulia aku harus menempuhnya? Aku mohon. Seberapa besar kamu memperjuangkan keinginan kamu? Bapak! Pak! Pak! Bapak kenapa? Tolong keluarkan kekuatan Radit dari tubuh aku, Bu. Bapak duduk dulu, Pak. Ya, duduk, Pak. Bapak gimana, Pak? Radit ternyata ular yang licik, Lastri. Dia sengaja memanfaatkan aku untuk mendapatkan Nadine. Pak, saya harus ketemu Radit. Saya harus kasih pelajaran sama Radit. Jangan dulu, Bu. Kita sekarang tidak boleh mendekatkan Nadine dan Radit. Selama ini kita sudah dibutakan oleh kebaikannya Radit. Dan ternyata dia hanya memanfaatkan kita untuk mendapatkan Nadine. Pak, Nadine itu memang harusnya bersama Isyan. Isyan itu orang yang sangat baik. Nadine pasti bahagia hidup sama Isyan. Tapi mereka berbeda, Bu. Aku takut semesta menghukum kita kalau kita mempersatukan mereka. Mama itu gak boleh terlalu banyak pikiran. Nanti Mama sakit lagi loh. Iya Dewi, makasih ya. Aku pengen berdua seperti itu. Pengen menyayangi Mama. Seperti menyayangi ibu kandung aku sendiri. Mbak Nadine? Ayo kita makan. Mama, Dewi, makanan udah siap. Enggak, Mama nggak mau makan. Mama harus makan. Nanti kalau Mama nggak makan terus Mama sakit gimana? Nanti kalau Mas Isyan datang terus lihat Mama sakit, Mas Isyan pasti sedih. Mama makan ya. Mama harus makan yang banyak ya. Semoga aja Mbak Nadine gak sakit hati gara-gara ini. Ma, ayo dong dimakan.
sedih. Mbak Nadine kepikiran omongan Mama ya? Wajar Mama seperti itu, Dewi. Mana ada sih seorang ibu yang mau punya menantu siluman ular. Mbak Nadine jangan marah ya sama Mama. Mana bisa aku marah sama Mama. Orang sebaik Mama itu gak akan pernah bisa. Mama itu aku anggap bukan seperti mertua, tapi ibu kandung aku sendiri. Sejak kecil aku kehilangan ibu aku. Tapi Mama memberikan kasih sayang seperti ibu kandung aku sendiri. Kita sama, Mbak. Kalian berdua menantu yang aku sayangi. Tapi aku terpaksa menyakiti kamu, Nadine, supaya kamu mau ninggalin Ishan. Tidurlah Nadine, istirahatlah, mimpilah yang indah. Istirahatlah. Tidur, Nadine. Tidur. Suara itu. Suara itu. Suara itu. Bayi. Nanu, ning nang ning nu. Aku mimpi bayiku atau sayang, temenin Mama ke hutan yuk. Kita jalan-jalan sebentar. Baru jalan sebentar. Kenapa capek banget ya? Istirahatlah. Tidur, Nadine. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Tebak siapa? Siapa kamu? Hadapi aku.
Engkau di mana, Yang Mulia? Engkau di mana? Datanglah padaku. Jadikanlah aku manusia ular. Lama sekali aku menunggu untuk menjadi siluman ular. Aku akan lakukan apa saja. Aku mohon, engkau di mana? Ishan, kenapa kamu ada di sini, sayang? Kamu barusan bilang apa? Kamu mau jadi apa? Nadine, aku mau menjadi siluman ular. Itu nggak mungkin. Kenapa, Nadine? Aku ingin sekali menjadi siluman ular supaya aku bisa bersamamu selamanya dan tinggal di hutan ini, Nadine. Kamu nggak boleh jadi siluman ular. Kamu harus tetap jadi manusia biasa. Tapi aku mencintai kamu, Nadine. Dan aku nggak mau pisah sama kamu, sayang. Tapi kamu harus tetap jadi manusia biasa. Kamu harus ingat orang tua kamu. Mama, apa kamu mau nyakitin perasaan Mama? Nadine, aku ingin bertemu dengan Dewa Ular. Aku ingin menjadi siluman ular. Tolong mengertilah. Cukup, Iksan. Kamu dengar aku. Kamu nggak boleh jadi siluman ular. Aku sudah tahu betapa besarnya cinta kamu. Tapi kamu nggak harus jadi siluman ular. Dengar aku. Kalau kamu tetap mau jadi siluman ular, aku akan meninggalkan kamu. Jangan, Nadine. Enggak. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku mohon. Sayang, kamu tuh nggak perlu melakukan itu semua untuk membuktikan kalau kamu mencintai aku. Cukup kamu mencintai aku aja. Itu sudah bikin aku bahagia. Sekarang kita pulang ya. Kita harus ketemu sama Mama. Ma. Dewi, kayaknya kita segera pindah dari sini deh. Kenapa, Ma? Gara-gara Mbak Nadine ya? Gara-gara Mbak Nadine itu siluman ular. Ma, aku nggak tahu harus ngomong apa sama Mama. Tapi yang aku rasa Mbak Nadine itu perempuan yang paling baik yang pernah aku temuin. Tapi dia tetap siluman ular, Dewi. Tapi dia itu siluman ular yang baik, Ma. Kita jangan pergi dari sini ya. Radit, Aku kesini untuk menjemput istriku. Jangan coba-coba menyentuh istriku, Radit. Radit! Berani-beraninya kamu. Jangan macam-macam kamu ke suamiku. Ayo ikut aku sekarang. Lepaskan istriku sekarang. Nadine. Ishan, cepat pergi dari sini. Jangan. Sebaiknya Nadine pulang bersama dengan kita. Maaf Nadine, Paman hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Enggak, aku harus pergi. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Aku pastikan aku akan kembali, Paman. Dan aku dalam keadaan baik-baik saja. Nadine. Biarkan mereka pergi. Sayang, aku gak akan jauh dari kamu. Mulai hari ini, aku akan tinggalkan dunia siluman ular. Semuanya ini demi kamu.
Cinta yang membuat kalian bersama, tapi juga cinta yang memisahkan kalian.